Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Aroja, kelas 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poetri Welandari dari kelas 12 IPS 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Sugiarti dari kelas 12 IPS 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurhayati. Saya dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Siska Deviana dari kelas 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inti Rusiana Hermawati dari 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putra Muhammad Wibdi Kamal Eskom, selaku guru pembimbing mata pelajaran Teknologi Informatika, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Adapun tema yang akan kami bahas adalah pemanfaatan cloud computing untuk menunjang berbagai aktivitas di era digital. Saya Muhammad Ridho Aroja, kelas 12 IPS 2, yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah 1. Indri Luciana Hermawanti, kelas 12 IPS 2. Muhammad Firdaus, kelas 12 IPS 1. Putri Wulandari, kelas 12 IPS 2. Rini Sugiarti, kelas 12 IPS 1. Siska Deviana, kelas 12 IPS 2. Yulia Dwi Nurhayati, kelas 12 MIA atau kelas 12 IPA. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyampaian dan penyajian materi, 3. Sesi penutup. Baik, sesi selanjutnya adalah proses penyajian materi. Saya persilakan kepada rekan Indri Luciana Hermawanti dari kelas 12 IPS 2 untuk menyampaikan materi mengenai pengertian cloud computing. Kepada rekan Indri Luciana Hermawanti, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum mengetahui pemanfaatan cloud computing, kita harus mengetahui terlebih dahulu secara spesifik. Pengertian cloud computing. Cloud computing adalah di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien. Cloud computing juga merupakan abstraksi dan infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna dapat mengakses lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Sejarah cloud computing. Ide awal dari cloud computing bisa ditarik pada tahun 1960-an saat John M. McCarthy, pakar komputasi MIT, yang dikenal juga sebagai salah satu pionir intelijensia buatan. Namun, baru di tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide network computing sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95-nya. Ide network computing ini sempat menghangat dengan munculnya beberapa pabrikan seperti Sun Microsystem dan Novell Network. Tadinya? Ide network computing ini sempat menghangat sebagai munculnya beberapa pabrikan seperti Sun Microsystem dan Novell Network yang menawarkan network computing klien sebagai pengganti desktop. Sejak tahun 2000, Amazon sebagai peran penting dalam sebuah pengembangan cloud computing dengan memodernisasi pusat data seperti jaringan komputer yang menggunakan sedikit 10% dari kapasitas mereka pada satu waktu. Amazon mulai mengembangkan produk baru sebagai penyedia cloud computing untuk pelangganan eksternal dan meluncurkan Amazon Web Services
multitasking. Keduanya menjadi sumbangsi perkembangan cloud computing hingga menjadi secanggih saat ini. Pada tahun 1970, Timeshare sebagai penyedia layanan ini mengembangkan sistem penyewaan ruang mainframe yang dapat diakses melalui jalur telepon. Era 1980 sampai 1990 juga ditandai sebagai tahun-tahun penting pada kemajuan cloud computing dengan lahirnya ASP atau Application Service Providers sebagai data manajemen data dan hosting software dalam layanan berbasis sewa. Selanjutnya, tahun 2000 merupakan tahun di mana penggunaan ASP melonjak tajam. Sayangnya, layanan itu baru digunakan di dalam perusahaan dan belum mencapai konsumen akhir. Hal ini dikarenakan ASP cukup sulit dan membutuhkan biaya yang besar untuk instalasi dan perawatan. Keseluruhan periode evolusi sistem komputer tersebut pada akhirnya melahirkan dua konsep dasar yang nantinya akan menciptakan teknologi baru bernama cloud computing. Terima kasih kepada rekan Indri Rusliana Hermawanti dari kelas 12 IPS 2 yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang manfaat menggunakan cloud computing, karakteristik cloud computing dan kelebihan dan kekurangan cloud computing yang akan disampaikan oleh rekan Putri Wulandari dari kelas 12 IPS 2. Kepada rekan Putri Wulandari, waktu dan tempat saya persilahkan. Manfaat menggunakan cloud computing. Dengan adanya cloud computing akan mengubah paradigma perusahaan atau organisasi IT dalam memanggil investasi teknologi komunikasi informasi. Di saat ini, kebutuhan akan memakai, memelihara, dan keamanan sistem informasi semakin meningkat, mendorong perusahaan ataupun organisasi untuk meningkatkan dan mengamankan sistem mereka. Namun, karena perusahaan ataupun organisasi tidak memiliki sumber daya yang besar untuk memiliki sistem untuk keperluan mereka dan bahkan untuk memelihara sistem informasi mereka. Terlebih lagi untuk mengamankan sistem tersebut, maka kemungkinan besar cloud computing akan menjadi pilihan pertama dan kemungkinan besar akan berkembang khususnya di Indonesia. Dengan cloud computing, kita tidak perlu lagi dikhawatirkan dengan adanya kompleksitas teknologi saat ini. Perusahaan dan organisasi yang dalam usahanya menggunakan teknologi informasi tidak perlu takut dengan hal-hal yang dapat mengancam keamanan sistem informasi mereka dan bahkan dalam hal pengupdatean suatu teknologi atau aplikasi yang dipakai. Karena semuanya itu bisa diserahkan kepada penyedia layanan di cloud computing. Cloud computing jangan dijadikan sebagai core business bagi sebuah perusahaan, tapi sebaliknya dijadikan cloud computing ini sebagai support bisnis. Prinsip ini yang benar karena cloud computing sebagai penunjang suatu perusahaan dalam mengelola sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk kelangsungan bisnis dari perusahaan tersebut. Karena cloud computing memberikan solusi bagi perusahaan untuk meringankan operasional perusahaan tersebut dalam hal pengelolaan data. 1. Stabilitas. 2. Aksesibilitas. 3. Safeguard. Keprihatinan utama mengenai cloud computing adalah keamanan dan kehandalan. Sebagai contoh, data kerugian yang mungkin baik itu dalam cloud computing dan sistem perusahaan tradisional. Tetapi dalam banyak kasus, vendor cloud computing akan memiliki banyak sumber daya yang tersedia dalam cepat dan akurat memperbaiki kegagalan ini. Dengan cloud computing, kemampuan untuk menganalisis tugas-tugas penting dapat dilakukan lebih efisien karena dilakukan oleh pihak ketiga. Apalagi mereka merupakan inti atau bukan inti dari bisnis Anda, adalah sebuah model bisnis yang umum dan merupakan layanan yang bisa menguntungkan Anda. Selanjutnya, karakteristik cloud computing. Dengan semakin maraknya pembicaraan seputar cloud computing, semakin banyak perusahaan yang mengumumkan bahwa mereka menyediakan layanan cloud computing.
Untuk mudahnya, dari semua definisi yang ada dapat diintisarikan bahwa cloud computing ideal adalah layanan yang memiliki 5 karakteristik berikut ini. 1. On-demand services. 2. Broad network access. 3. Resource pooling. 4. Value elasticity. 5. Transparent service. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan cloud computing. Sebagai salah satu teknologi baru, pasti mengandung pro dan kontra. Begitu juga dengan cloud computing. Pro dan kontra tersebut terjadi karena tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada dalam sistem teknologi baru tersebut. Berikut kelebihan dari cloud computing. A. Memudahkan akses. B. Fleksibilitas. C. Penghematan. D. Mengubah SAFEX menjadi OVEX. E. Lentur dan mudah dikembangkan. F. Fokus pada bisnis, bukan pada TI. Dengan banyaknya kelebihan di atas, cloud computing juga memiliki kekurangan, yaitu ketergantungan akan koneksi internet, sehingga membutuhkan koneksi dengan kecepatan yang tinggi agar dapat memanfaatkan pengambilan file yang berukuran besar. Selain itu, kelebihan yang lain adalah 1. Menghemat biaya investasi awal untuk pengembalian sumber daya. 2. Bisa menghemat waktu sehingga perusahaan bisa langsung fokus ke profit dan berkembang dengan cepat. 3. Membuat operasional dan manajemen mudah karena sistem pribadi atau perusahaan tersambung dalam satu cloud dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. 4. Menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. 5. Menghemat biaya operasional pada saat reliabilitas ingin ditingkatkan dan kritikal sistem informasi dibangun. 6. Integrasi aplikasi dengan sebagai perangkat. Kelemahan. Beberapa kekurangan yang ditimbulkan dari teknologi ini seperti 1. Komputer akan menjadi lambat atau tidak bisa dipakai sama sekali jika internet bermasalah atau kelebihan beban. Kedua, perusahaan yang menyewa layanan dari cloud computing tidak punya akses langsung di sumber daya. Jadi, semua tergantung dari kondisi vendor atau penyedia layanan cloud computing. 3. Jika servis kendor atau rusak atau punya layanan backup yang buruk, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. 4. Service level, artinya kemungkinan service performance yang kurang konsisten dari provider. Inkonsistensi cloud provider ini meliputi data processor dan data recovery. 5. Privasi, dan yang berarti adanya resiko data user akan diakses oleh orang lain karena hosting dilakukan dengan bersama-sama. 6. Compliance, yang mengacu pada resiko adanya penyimpangan level compliance dari provider terhadap regulasi yang diterapkan oleh user. 7. Data ownership, mengacu pada resiko kehilangan pemilikan data begitu data disimpan dalam cloud. Yang 8 yaitu data mobility, yang mengacu pada kemungkinan share data antar cloud service dan cara memperoleh kembali data jika suatu saat user melakukan proses terminasi terhadap layanan cloud computing. Terima kasih kepada rekan Putri Wulandari dari kelas 12 IPS 2 yang telah menyampaikan materi. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang layanan yang disediakan cloud computing, sistem kerja computing, dan tipe-tipe cloud computing yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berikut penjelasannya. Baik, layanan yang disediakan cloud computing. Secara umum, layanan cloud computing itu dibagi menjadi 3, yaitu ada aplikasi, ada perangkat lunak, dan juga ada platform dan infrastruktur, yaitu disebut
software as service, platform as dan service, dan infrastruktur as. Dan juga yaitu satu infrastruktur as service. Hal ini meliputi seluruh penyediaan infrastruktur IT seperti fasilitas data center, storage, server, grid, dan virtualized server, dan seluruh komponen networking yang ada di dalam sistem yang dikelola oleh pihak ketiga, yaitu tentang penyediaan yang ada dalam IT, yaitu server, grid untuk virtualized server, yaitu tentang seluruh komponen yang ada di dalam IT. Dan yang kedua yaitu ada platform as service. Nah, platform as service itu adalah development platform berbasis web. Jadi kalau kita mau buat web, berarti kita ada pada komponen yang kedua yaitu platform as service, di mana kita bisa menggunakan untuk membuat sebuah aplikasi web dan lainnya. PaaS akan membuka kesempatan bagi para developer bagi tingkat pengetahuan untuk mengembangkan aplikasi secara cepat dan murah. Nah, jadi kalau kita membuat web, berarti kita masuknya ke komponen kedua yaitu tentang platform as service. Yang ketiga, software as service. Software itu adalah aplikasi atau web based interface yang dideploy di sisi pihak ketiga sehingga dapat diakses melalui jaringan oleh setiap langganan. Nah, itu layanan yang disediakan pada cloud computing. Kita lanjut ke sistem kerja cloud computing. Nah, ketika kita berbicara tentang sistem cloud computing, sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ujung depan dan ujung belakang. Mereka terhubung satu sama lain melalui jaringan. Biasanya adalah internet. Ujung depan adalah sisi pengguna komputer atau user atau klien melihat. Bagian belakang adalah cloud dari bagian sistem. Nah, ujung depan termasuk komputer klien, ujung depan atau jaringan komputer, dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses sistem komputasi awan di ujung untuk mengakses sistem komputasi awan. Nah, di ujung belakang sistem adalah berbagai komputer, server, dan sistem penyimpanan data menciptakan cloud dari layanan komputasi. Langsung ke tipe-tipe cloud computing. Merujuk kata private cloud sebenarnya menunjukkan suatu layanan cloud yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan suatu interface atau perusahaan, dan bisa jadi layanan cloud cloud ini dihosting pada data center milik cloud provider seperti pada Amazon, Elastic Compute Cloud, atau EIC2, atau Simple Storage Service atau S3, maupun data center milik enterprise itu sendiri. Yang jelas, layanan cloud ini tidak bisa diakses secara umum atau bukan layanan yang terbuka buat publik dan hanya bisa diakses oleh enterprise itu sendiri. Ya, demikian ini penjelasan tentang layanan-layanan yang disediakan cloud computing, sistem kerja cloud computing, dan tipe cloud computing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu proses penyajian materi tentang perusahaan pemberi layanan cloud computing, aspek keamanan dan privasi cloud computing, dan cloud computing yang sering digunakan di internet, yang akan disampaikan oleh rekan Rini Sugiarti dari
kelas 12 IPS 1. Kepada rekan Rini Sugiarti, waktu dan tempat saya persilakan. J perusahaan memberi layanan cloud computing, software as a service. Model ini memberikan user sebuah aplikasi bisnis yang diakses melalui web. Platform as a service PaaS di sini konsumen harus membuat dan mengimplementasikan sistem sendiri ke aspek keamanan dan privasi cloud computing. Infrastruktur as service, model ini hanya memberikan user aspek dasar dari computing seperti jaringan, storage, prosesor untuk computing sebelum suatu perusahaan atau organisasi mendapatkan keuntungan dari komputasi awan. Cloud computing yang sering digunakan di internet. Sharing dokumen dan presentasi internet telah merevolusi bagaimana kita dapat bekerja sama dan berbagi hal-hal satu sama lain. Jika Anda telah menggunakan layanan sharing dokumen seperti Google Docs atau layanan file hosting seperti SkyDrive untuk berbagi file dan dokumen dengan orang yang Anda kenal, maka Anda telah menggunakan cloud. Cloud juga dapat sangat berguna untuk mengakses file seperti ketika bepergian atau pada komputer yang berbeda. 2. Penyimpanan atau drive. Salah satu kegunaan penting dari cloud adalah untuk penyimpanan. Memanfaatkan penyimpanan awan dapat menjadi cara yang bagus untuk menyimpan file dan untuk membebaskan ruang pada komputer. Banyak orang juga menggunakan awan sebagai jasa penyimpanan data untuk menjaga agar data tetap aman. 3. Hiburan. Mungkin seseorang tidak menyadari berapa banyak bentuk hiburan sekarang menggunakan cloud untuk menjangkau audiens. 4. Komunikasi. Salah satu cara paling sederhana dalam menggunakan cloud yang mungkin tidak disadari adalah email. 5. Jaringan sosial. Banyak situs jaringan sosial yang mencapai jutaan pengguna dan memanfaatkan awan hal tersebut seperti data hasil postingan dalam akun Facebook, Twitter, dan lain-lain. Terima kasih kepada rekan Rini Sugiarti dari kelas 12 IPS 1 yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang metode penyebaran cloud computing, pemanfaatan cloud computing pada e-learning, dan alasan penggunaan cloud computing yang akan disampaikan oleh rekan Muhammad Firdaus dari kelas 12 IPS 1. Kepada rekan Muhammad Firdaus, waktu dan tempat saya persilakan. Metode penyebaran cloud computing. Terdapat 4 model penyebaran cloud computing, yaitu 1. Private cloud. Private cloud biasanya dikelola dan diatur oleh departemen yang menguasai teknologi informasi dalam suatu organisasi dan departemen lain sebagai pengguna. 2. Community cloud. Infrastruktur cloud yang eksklusif dibangun dan digunakan secara bersama oleh beberapa community atau organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang telah berbagi fokus perhatian konsumen. 3. Public cloud merupakan salah satu model penyebaran cloud yang disediakan untuk umum yang sifatnya gratis maupun berbayar. 4. Hybrid cloud. Model penyebaran ini merupakan gabungan 2 atau lebih dari jenis cloud computing. Gabungan private, public atau community cloud. Pemanfaatan cloud computing pada learning. Peran perkembangan teknologi dalam pendidikan yang berkembang pesat saat ini adalah penggunaan e-learning. E-learning merupakan proses belajar mengajar berbentuk digital yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau teknologi informasi untuk menyampaikan bahan ajaran maupun interaksi antara pelajar dan mengajar. Alasan penggunaan cloud computing terdapat 9 alasan untuk menggunakan cloud computing, yaitu 1. Mengurangi biaya pengguna teknologi cloud. Tidak perlu membangun infrastruktur cloud, baik perangkat lunak, perangkat keras, server, jaringan maupun
karena semua disediakan oleh perusahaan penyediaan jasa cloud. Dengan demikian maka penggunaan akan menghemat biaya. 2. Meningkatkan kapasitas penyimpanan pengguna cloud dapat menentukan sendiri besarnya kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan sehingga menghilangkan kebutuhan upgrade memori komputer. 3. Komunikasi dengan teknologi cloud computing. Penggunaan ataupun organisasi tidak perlu melakukan pembentukan tim khusus untuk mengenali update dan backup sistem. 4. Fleksibel task yang ditawarkan cloud computing lebih banyak daripada metode komputasi konvensional. 5. Lebih mobilitas penggunaan dapat mengakses informasi di manapun mereka berada atau ubiquitous selama 24 jam penuh. Berarti pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dengan menggunakan smartphone, tablet, laptop selama memiliki koneksi yang akses ke jaringan internet. 6. Memungkinkan TIK untuk tetap fokus update server yang secara reguler dilakukan dan masalah komputasi lain tidak perlu dikhawatirkan. Perusahaan atau pengguna data dapat bebas untuk berorganisasi pada informasi produk perusahaan tanpa memikirkan bagaimana infrastruktur berjalan. 7. Berbagai sumber daya teknologi cloud computing mempunyai kemampuan untuk berbagai sumber daya, memori, penyimpanan, bandwidth, dan lainnya, sehingga memungkinkan seluruh karyawan untuk mengakses sumber daya melalui cloud computing. 8. Business agility memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih aktif, di mana kecepatan pemesanan, kapasitas, dan layanan yang disediakan oleh pihak provider merupakan elemen penting dari cloud computing. 9. 1. Paket backup dan pemilihan bencana cloud computing memberikan kemudahan bagi penggunaan dalam hal backup dan juga pemulihan pasca bencana, di mana proses backup dan juga pemulihan digantung oleh provider sehingga menghemat dari segi biaya. Terima kasih kepada rekan Muhammad Firdaus dari kelas 12 IPS 1 yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis, pemanfaatan cloud computing pada bidang kesehatan, pemanfaatan cloud computing pada bidang pemerintah, yang akan disampaikan oleh rekan Siska Deviana dari kelas 12 IPS 2. Kepada rekan Siska Deviana, waktu dan tempat saya persilakan. Pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis. Bisnis saat ini mulai bersaing secara global untuk dapat memuaskan pelanggan, sehingga perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Agar dapat mengakses informasi secara cepat, perusahaan perlu membangun infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang memerlukan modal besar. Di sisi lain, cloud computing hadir sebagai salah satu solusi alternatif. Layanan yang disediakan oleh cloud computing diantaranya hardware, infrastruktur, platform, dan aplikasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah diadopsi oleh berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini terjadi karena TIK dapat berkolaborasi dengan banyak bidang pengetahuan. Cloud computing merupakan sebuah mekanisme di mana sekumpulan TIK resource yang saling terhubung dan nyaris tanpa batas. Baik itu infrastruktur maupun aplikasi dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga, sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource tersebut secara on-demand melalui network, baik yang sifatnya jaringan privat maupun publik. Selanjutnya, pemanfaatan cloud computing pada bidang kesehatan. Penerapan
cloud computing untuk bidang kesehatan di Indonesia tergolong baru, masih memerlukan penggunaan teknologi yang memadai untuk mendukung fasilitas tersebut. Sedangkan di negara-negara maju sudah cukup lama dalam menggunakan teknologi ini. Salah satu teknologi dari cloud computing yang digunakan adalah telemedicine, yaitu pelayanan di bidang kesehatan jarak jauh. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan manfaat teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Penerapan cloud computing juga sangat membantu dalam pengelolaan data individu pasien maupun data agregat yang merupakan aspek penting untuk mendukung pelayanan dan manajemen di bidang kesehatan. Penggunaan cloud computing di bidang kesehatan meliputi cloud electronic health records, integrasi cloud computing pada aplikasi telemedicine, cloud computing untuk analisa teleradiologi. Cloud computing menyediakan banyak layanan yang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan cloud computing. Selanjutnya, pemanfaatan cloud computing pada bidang pemerintahan. Banyak keuntungan yang didapatkan apabila menerapkan cloud computing di pemerintahan, terutama dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Sekarang di Indonesia dikenal dengan nama e-government. Berikut keuntungan-keuntungan di dalam bidang pemerintah dalam menggunakan cloud computing yang dibagi menjadi empat aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek pengendalian, aspek efisiensi, dan aspek pelayanan. A. Aspek ekonomi. Keuntungan yang didapatkan diantaranya: 1. Penghematan biaya gaji pegawai pemerintahan serta biaya diklat pegawai karena telah disediakan oleh penyedia jasa cloud computing. Kedua, mengurangi biaya pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur ICT. Ketiga, tidak memerlukan biaya lisensi software yang digunakan karena dilakukan oleh pihak penyedia jasa cloud computing. B. Aspek pengendalian. Keuntungannya, pihak penyedia jasa cloud computing bertanggung jawab terhadap aktivitas yang mencurigakan di server. C. Aspek efisiensi. Keuntungannya: 1. Efisiensi waktu dalam mengakses data. 2. Tidak memerlukan laptop, flash disk, atau hard disk dalam penyimpanan data. Ketiga, mendapatkan informasi lebih terkait dengan masyarakat umumnya, karena terdapat analisis yang mendalam terhadap database. D. Aspek pelayanan. Keuntungannya mempermudah pekerjaan pegawai di instansi pemerintah karena pihak penyedia jasa layanan cloud computing memberikan layanan update dan figurasi. Kedua, penyediaan informasi bagi masyarakat lebih cepat dan lebih baik. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Siska Deviana dari kelas 12 IPS 2 yang telah menyampaikan materi. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang pemanfaatan cloud computing pada bidang pendidikan, pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis, dan juga pemanfaatan cloud computing pada bidang pariwisata yang akan disampaikan oleh rekan Yulia Dwi Nurhayati dari kelas 12 IPA. Kepada rekan Yulia Dwi Nurhayati, waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya, pemanfaatan cloud computing pada bidang pendidikan. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak teknologi yang berkembang di bidang pendidikan. Misalnya saja cloud computing yang kita gunakan. Cloud computing yang sering digunakan adalah Google Apps.
Google Apps sendiri merupakan layanan yang disediakan oleh Google yang memiliki berbagai fitur atau aplikasi yang terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh pengguna baik individu maupun kelompok. Salah satu penerapan Google Apps untuk bidang pendidikan adalah Google for Education yang menawarkan sebuah hosting gratis untuk mempermudahkan lembaga-lembaga pendidikan seperti mengelola email, chat, berbagai dokumen, dan lain-lain. Fitur-fitur utama yang terdapat pada Google for Education yang pertama, Gmail. Gmail sendiri adalah layanan web email yang dikelola oleh administrator Google Apps lembaga yang bersangkutan dengan format URL dari lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, Google Calendar. Dengan layanan ini, administrator, guru, dan siswa dapat mengatur jadwal mereka masing-masing. Misalnya dengan membuat kalender akademik yang kemudian ditampilkan dalam website. Yang ketiga, Google Talk. Administrator, guru, dan siswa dapat berbincang secara online, bahkan dapat mengirim pesan. Yang keempat, Google Docs. Dalam fitur ini dapat digunakan untuk berbagi dokumen, spreadsheet, dan presentasi kepada seluruh sivitas sekolah. Yang kelima, Google Sites. Pada fitur ini bekerja sama untuk memelihara dokumen, isi web, dan informasi lainnya yang berkaitan di website tersebut. Dan yang terakhir, Google Video for Education. Fitur ini menjadi solusi hosting dan berbagi video yang memungkinkan sekolah dan organisasi lainnya untuk menggunakan video ini sebagai media efektif dalam berkomunikasi. Selanjutnya, pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis. Nah, saat ini dunia bisnis itu mulai bersaing secara global. Jadi, untuk memenangkan persaingan bisnis tersebut dan memuaskan pelanggan, perusahaan membutuhkan akses informasi yang sangat cepat dan sangat akurat. Untuk membangun infrastruktur teknologi informasi agar dapat mengelola informasi. Selanjutnya, pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis. Saat ini dunia bisnis mulai bersaing secara global. Untuk itu, agar dapat memenangi persaingan bisnis dan juga memuaskan hati pelanggan, perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Untuk membangun infrastruktur teknologi informasi agar dapat mengelola informasi harus menggelontarkan modal yang besar. Bagi perusahaan yang besar mungkin tidak sulit, tetapi bagi perusahaan yang kecil seperti usaha kecil menengah atau UKM sangat tidak mungkin karena tidak mempunyai cukup modal. Selama beberapa tahun terakhir, cloud computing telah menjadi topik dalam bidang teknologi informasi. Cloud computing menyediakan berbagai jenis layanan, antara lain hardware, infrastruktur, platform, dan berbagai jenis aplikasi lainnya. Cloud computing telah menjadi solusi dan pelayanan baik untuk meningkatkan kehandalan, mengurangi biaya komputasi, sampai dengan memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia industri. Adapun manfaat cloud computing pada UKM, yang pertama, akses ke pelanggan menjadi lebih mudah dan fleksibel. Yang kedua, peningkatan dalam penjualan dan pendapatan. Yang ketiga, memungkinkan untuk melakukan transaksi yang lebih mudah dengan pelanggan dan pemasok. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Yang kelima, peningkatan efisiensi proses kolaborasi internal yang lebih baik. Dan yang terakhir, mendapatkan produk atau jasa baru ke pasar dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, pemanfaatan cloud computing pada bidang pariwisata. Penggunaan cloud computing dalam sektor pariwisata dapat dimanfaatkan dengan promosi berbasis virtual. Berbagai platform aplikasi dapat membantu wisatawan menuju lokasi wisata yang diinginkan. Ada juga fitur rekomendasi, tempat makan, penginapan, hingga toko oleh-oleh. Cloud computing bukan sistem teknologi yang hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja. Semua bisa menjadi pengguna cloud computing, apapun bidang industrinya.
Penyedia layanan cloud computing akan menyesuaikan permintaan pengguna. Fitur dan layanan yang ada bisa ditambahkan maupun bisa dikurangi sehingga cocok dengan anggaran para penyewa. Kini perusahaan-perusahaan besar pun mulai melirik cloud computing, misalnya Google, Microsoft, hingga Amazon. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yulia Dwi Nurhayati dari kelas 12 IPA yang telah menyampaikan materinya. Demikianlah presentasi yang telah kami lakukan. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Marilah kita tutup sesi presentasi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.